Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Novidayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus menstruasi pada wanita. Jangan lupa nonton ya. Menstruasi adalah proses alami yang terjadi pada wanita. Biasanya terjadi sebulan sekali, yaitu keluarnya darah pada vagina karena adanya peluruhan pada dinding rahim atau endometrium yang tidak dibawahi oleh pembuahan sel pada telur. Hormon menstruasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Yang kedua ada estrogen. Yang ketiga ada LH atau luteinizing hormone. Dan yang terakhir ada progesteron. Hormon FSH dan juga LH ini dibentuk di pituitary anterior yang dibantu oleh estrogen dan progesteron yang dibentuk di ovarium sehingga terjadinya menstruasi. Kemudian ada siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, biasanya terjadi di hari pertama sampai dengan ke-7 normalnya. Kemudian yang kedua ada provirasi atau praovulasi yang terjadi pada hari ke-6 sampai 12. Yang ketiga ada ovulasi yang terjadi pada hari 13 sampai dengan 15. Yang terakhir ada fase luteal atau fase penyuburan yang biasanya terjadi pada hari ke-16 sampai dengan menstruasi selanjutnya. Berikut pembahasan video tentang menstruasi yang lebih jelas. Di ovarium nih kan ada 2 hormon ya, yaitu hormon estrogen dan juga progesteron. Kelihatan kan estrogen sama progesteron. Kan hormonnya tuh estrogen sama progesteronnya tuh yang warna ini nih itu kan sama-sama rendah ya. Nah, sehingga terjadinya peluruhan di rahim atau yang disebut juga dengan menstruasi. Di fase praovulasi hormon FSH yang ini nih, yang hijau akan mengirim sinyal ke ovarium nih, yang ini, ovarium. Nah, dia kan mengisi sinyal ke ovarium kan nih. Kemudian sehingga tuh ovarium tuh mematangkan folikel nih, yang folikel yang tadinya kayak gini kecil-kecil jadi matang nih, kayak gini nih. Nah, abis itu kalau folikel matang, dia akan menstimulasi atau memberikan rangsangan kepada hormon estrogen. Nah, jadinya hormon estrogen nih yang warna kuning itu jadi meningkat kan. Karena hormon estrogen meningkat, kemudian dia menstimulasi lagi atau memberi rangsangan kepada hormon LH. Kemudian kedua hormon ini pun akhirnya meningkat dan terjadi fase ovulasi. Nah, di fase ovulasi ini, salah satu ovum itu akan dikeluarkan baik dari ovarium kanan maupun kiri. Ovum itu ada di dalam corpus luteum yang ini. Nah, yaitu. Nah, kemudian corpus luteum yang keluar akan memproduksi hormon progesteron. Nah, yang ini nih. Kemudian dinding rahim itu yang uterus ini nih, itu namanya dinding rahim akan menebal karena produksi hormon tersebut. Nah, berarti sel telur yang ada di ovulasi itu udah keluar karena corpus luteum yang ini menjadi hormon progesteron. Kemudian estrogennya pun meningkat yang warna ini, yang ini nih. Nah ini. Nah, dari situ masuk ke fase luteal atau fase masa subur. Di fase pasca ovulasi ini, hormon estrogen dan progesteron kan tadi bekerja sama. Habis itu tadi kan dinding rahim menjadi tebal kan karena mereka bekerja sama. Nah, fungsinya itu ovum yang tadi di tuba Fallopi akan dibawahi oleh sperma, maka akan terjadi kehamilan. Sehingga rahim yang sudah siap akan menerima kehamilan tersebut. Kalau tidak ada kehamilan, hormon progesteron dan juga estrogen yang tadi akan turun kembali. Jadinya kan jadi menurun kan sama kayak tadi ke fase awal karena terjadinya peluruhan atau fase menstruasi. Nah, kemudian nih sisa-sisa corpus luteum yang ini nih, itu yang tadinya di progesteron akan menjadi corpus albikan yang ini nih, yang kecil banget. Nah, corpus albikan ini akan luruh bersama dengan darah menstruasi. Gitu, jadinya fase tersebut ya berulang lagi kembali. Terima kasih.